猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan bertarung melawan sosok Lesian, yang mana ia menghancurkan kepala Lesian. Tapi tiba-tiba pasukan praktisi Tesu segera menyerang ke arah Xiaoyan. Hal ini pun membuat Xiaoyan mengeluarkan domain apinya, sehingga semua praktisi Tesu yang ada dibunuh oleh Xiaoyan. Dan tidak lupa, Xiaoyan mengambil armor dewa palsunya. Selanjutnya, Xiaoyan ingin melacak jiwa Lesian untuk mencari informasi dunia Tesu. Namun, saat ingin melacak jiwanya, tubuh Lesian pun langsung meledak dengan sendirinya. Setelah itu, Xiaoyan pun menghampiri Zhang Yua. Lalu, mereka bertiga segera masuk melalui gerbang guntur. Dan scene pun berganti. Ratu, kemana Zhang Yua pergi? Apakah kau melihatnya? Tanya Xiaoyan kepada sang ratu. Apakah kau menuduhku? Tidak mungkin aku melakukan hal tersebut. Pria itu sudah lama menghilang. Aku benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Ucap sang ratu sambil menggelengkan kepalanya. Dan terlihat bahwa ada tatapan polos yang menandakan bahwa sang ratu memang tidak mengetahui apapun. Orang kuat macam apa yang tidak menyadari bahwa ada yang datang dan pergi di sisinya begitu saja? Dan bagaimana mungkin sang ratu tidak tahu bahwa sebelumnya Zhang Yua berada di sampingnya sampai-sampai dia malah berpura-pura bodoh di hadapan Xiaoyan. Namun, detik berikutnya, Xiaoyan menampar dahinya dengan kesal. Dia salah karena mengira bahwa Ratu Pil kuno ini sama dengan Ratu Yuan Er. Dan sekarang, tampaknya sang Ratu Pil kuno itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Ini adalah hadiah dari seorang teman lama. Dan itu sama sekali tidak direbut oleh generasi muda ini. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum masam. Lalu, segera pria tua itu pun memandang Xiaoyan dengan acuh tak acuh dan melambaikan jubah lengan bajunya. Kalau begitu, kamu harus pergi dari sini. Hanya keturunan klanku saja yang bisa datang ke sini. Dan jika kamu memaksa, aku khawatir nanti hanya namamu yang kembali. Ucap pria tua itu dengan tegas. Dan setelah dia selesai berbicara, sosoknya pun berbalik dan hendak pergi. Sekarang, dunia Senshi sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Jadi, aku meminta kepada senior untuk meminjamkan kekuatan. Ucap Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya dengan sangat hormat lagi. Tapi, ternyata lelaki tua itu malah mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, sosok pria tua itu pun menghilang ke dalam kabut tebal. Sampai dirinya benar-benar tidak terlihat. Pada saat ini, orang tua itu tampaknya sangat percaya diri dengan penghalang di sini. Dia yakin bahwa Xiaoyan tidak berani menerobosnya. Bahkan, jika dia memaksa, itu akan menjadi jalur pelarian yang sangat sempit. Apakah dia bisa merasakan kehadiran inti guntur? Apakah dia sengaja menghilangkan tekanan di domain ini dan meminta kedua inti guntur di dalam tubuhku untuk tetap tenang? Gumam Xiaoyan dengan perlahan. Setelah memasuki kedalaman wilayah ekstrim paling utara, guntur muncul dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Akan tetapi, Xiaoyan tidak dapat secara akurat merasakan gelombang energi yang seharusnya ada itu. Di sini, ada guntur yang aneh di mana-mana. Gelombangnya sangat tersebar. Mungkin ini karena sang inti guntur menyembunyikan dirinya sendiri. Atau memang energi dari inti gunturnya sekarang menjadi sangat lemah. Xiaoyan harus menghancurkan guntur langit dan merespon untuk mengurangi efek sampingnya. Inti guntur hitam dan inti guntur Hao dan Zhenle sudah memiliki kecerdasan spiritual. Hanya saja mereka tidak tahu cara berpikir. Sekarang mereka telah menjadi bagian dari tubuh fisik Xiaoyan.
Hanya ketika Xion mencari tahu penyebabnya, dia pasti akan menggunakan kekuatannya sendiri. Jadi, jika inti guntur tidak terikat, ruang yang dibutuhkan tentunya akan menjadi sangat luas. Dan tidak heran jika itu dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dari sudut pandang gelombang energinya, inti guntur itu seharusnya tidak berada di sini. Tetapi, aku dapat memastikan bahwa dia sering datang ke sini. Itulah mengapa kedua inti gunturku menjadi tenang saat ini, gumam Xiaoyan. Dengan kata lain, inti guntur di sini mungkin tidak terpaku di ruang ini saja, tetapi berkeliaran akan membuatnya tidak mudah terdeteksi, ucap sang ratu. Dan Xiaoyan pun mengerutkan dahinya ketika mendengar ini. Jika demikian, itu akan menjadi masalah yang sulit dengan kecepatan inti guntur saat ini. Jika kamu tidak mengetahui lokasi persisnya, kamu mungkin tidak dapat menemukannya sama sekali, ucap sang ratu kembali. Apakah lelaki tua itu baru saja menjadi perwakilan di sini? Ucap Xiaoyan yang kembali menyipitkan matanya. Dan anehnya, Xiaoyan tidak memiliki banyak ingatan saat Chang Yuwa pergi. Tepat ketika Xiaoyan merasa bingung, sosok Chang Yuwa pun yang telah menghilang dari kabut malah muncul pada saat ini. Sudut mulutnya dipenuhi oleh darah dan dia tampak sepertinya terluka parah. Senior, maafkan aku, ucap Chang Yuwa sambil tersenyum pahit. Dan dia pun segera duduk bersila di langit. Ia mengeluarkan ramuan penyembuhan dan langsung meminumnya seperti orang kehausan. Kemudian setelah mengkonsumsi ramuan tersebut, Chang Yuwa pun perlahan membuka matanya. Setelah lukanya pulih, akan tetapi masih ada tatapan suram di matanya. Dan dia terlihat sedikit panik. Apa yang kamu inginkan? Istirahatlah dulu, aku dapat membantumu, ucap Xiaoyan sambil memandang Chang Yuwa dengan penuh rasa iba. Lagi pula, siapapun tidak bisa memaksa masuk ke dalam sini. Jadi, Xiaoyan ingin tahu apakah dirinya bisa menemukan cara untuk memecahkan situasi dari Chang Yuwa ini. Senior, apakah kamu bisa ikut denganku ke suatu tempat? Aku akan sangat berterima kasih jika senior mau melakukannya. Dan tenang saja, aku yang akan menjadi pemandu, ucap Chang Yuwa dengan ekspresi serius. Baiklah, tapi kemana kita akan pergi? Tanya Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya. Tapi tiba-tiba kabut menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Dan ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi sekeliling, Xiaoyan menemukan bahwa ruang ini sebenarnya sangat luas. Tetapi di sekitarnya dipenuhi dengan oleh penghalang. Jika saja Xiaoyan tidak berhati-hati, dia mungkin dapat menyentuhnya. Sementara itu, setelah benar-benar pulih, Chang Yuwa pun membawa Xiaoyan ke dalam kabut. Kali ini, meskipun tidak bisa melihat apapun, mereka dapat menghindari lingkaran penghalang di sepanjang jalan. Dan Xiaoyan berpikir bahwa Chang Yuwa sepertinya sangat akrab dengan tempat ini. Pada saat ini, di dalam kabut, tidak jauh dari tempat Xiaoyan serta yang lainnya berada, sesosok bayangan hitam raksasa tiba-tiba melintas. Dan jika dilihat dari penampilan sosoknya, itu tampak seperti ikan yang ditempatkan di kedalaman lautan. Itu adalah ikan guntur kuno. Aku baru saja terluka karenanya. Jadi, berhati-hatilah. Mereka hidup berkelompok. Dan ketika mereka melihat kita di sini, kita semua akan habis. Mereka dapat bertahan hidup di tempat ini dengan cara menelan energi guntur. Sehingga mereka pun bisa bergerak dengan sangat cepat. Ucap Chang Yuwa tiba-tiba dan berkata dengan suara rendah. Dalam perjalanan, Chang Yuwa terus memimpin Xiaoyan sampai bayangan hitam dalam kabut itu pun menghilang di depannya. Setelah beberapa lama, puncak gunung yang menjulang tinggi perlahan muncul di dalam kabut. Seluruh bagian gunung ini berwarna hitam seperti tinta, dan itu terlihat sedikit sangat aneh. Lalu, di sekitar gunung ini, sejumlah besar ikan guntur kuno berenang di sana dengan santainya. Ia mengelilingi puncak gunung, dan sejauh mata memandang, jumlahnya mungkin sudah melebihi 100 ikan. Gunung ini sangatlah tinggi, dan dengan selubung kabut yang sangat tebal, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat ujungnya, karena membentang ke kedalaman.
Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan melihatnya dari puncak gunung hitam itu, Xiaoyan melihat cahaya putih tiba-tiba jatuh, dan segera semburan guntur seperti naga perak melonjak dari puncak gunung. Itu berubah menjadi petir yang berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan Xiaoyan pernah melihat hal itu sebelumnya. Segera guntur merah itu berubah menjadi bayangan hitam dan mulai mengejar ikan guntur kuno yang tersebar di mana-mana. Adegan tersebut benar-benar membuat Xiaoyan merasa agak aneh, karena tidak terlihat seperti guntur murni yang menghantam gunung. Itu merupakan guntur yang lebih cepat dan lebih kuat daripada yang dilihat Xiaoyan sebelumnya. Setelah membombardir gunung ini, kekuatan yang tersebar itu berubah menjadi akumulasi kekuatan yang lebih kecil, seolah-olah secara khusus menyerang. Sambaran petir ini dikonsumsi oleh ikan guntur kuno. Jika kita ingin mendekati gunung ini, pergerakan kita pasti akan memancing ikan guntur kuno itu. Saat ini, tampaknya hanya dengan melenyapkan mereka, barulah kita bisa masuk dengan tenang, ucap Xiaoyan. Dan Chang Yuwa juga menunjukkan ekspresi menyedihkan. Jika senior merasa nyaman untuk bergerak, bukankah senior akan mengatakan bahwa sudah mendapatkan inti guntur sebelumnya? Dengan gemuruh inti guntur yang senior punya sebagai pengalih perhatian, itu mungkin bisa memancing mereka pergi untuk sementara waktu, ucap Chang Yuwa sambil berbisik. Pada saat ini, Chang Yuwa tengah memandangi Xiaoyan dan berkata dengan hati-hati, meskipun dia adalah pemandu di sini. Dengan kata lain, dia tetap akan meminta pendapat dari Xiaoyan, dan dia tidak ingin seniornya ini merasakan ketidaknyamanan. Detik berikutnya, Xiaoyan pun segera memadatkan beberapa kekuatan guntur yang tentu saja bukan masalah sulit baginya. Tetapi, jika dia ingin memancing semua ikan guntur kuno ini pergi, mungkin tidak akan merepotkan sampai batas tertentu. Namun, karena Xiaoyan sendiri sudah menyetujui kata-kata Chang Yuwa, Xiaoyan pun bersedia melakukannya dengan senang hati. Lagi pula, dia juga cukup tertarik dengan gunung hitam di depannya itu. Selain itu, memang benar bahwa tidak ada cara lain untuk menjelajahi wilayah ini lebih jauh, dan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk membiarkan si Goyan dengan paksa menghancurkan penghalang di sini. Karena jika ia ingin melakukannya, Xiaoyan khawatir dirinya akan terjebak di sini selamanya. Kemudian terlihat bahwa kekuatan keabadian dari dalam tubuhnya pun melonjak, dan dua jenis guntur yang berbeda pun melintas di sekujur tubuh Xiaoyan. Keduanya benar-benar memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Setelah cahaya guntur mengembun di udara dengan cepat, membentuk cahaya guntur tak terhitung jumlahnya, dan langsung menyebar ke dalam kabut. Setelah cahaya guntur menyebar ke segala arah, terdengarlah suara yang teredam. Jadi, seperti yang diharapkan oleh Chang Yuwa, dengan cepat ikan guntur kuno pun langsung menyadarinya. Kemudian, sosok mereka yang tengah berenang menjadi bayangan hitam, bergegas ke dalam kabut dan mengejar kilatan cahaya guntur. Setelah ikan guntur kuno ini memasuki ke dalam kabut, Xiaoyan berjalan dengan perlahan karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi, mereka langsung bergegas ke puncak gunung. Namun, saat ini tiba-tiba sambaran guntur ekstrim pun muncul dan langsung bergegas ke arah Xiaoyan dengan cepat. Melihat pemandangan itu, kening Xiaoyan sedikit berkerut. Kemudian, tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh guntur hitam yang melonjak, dan Hao Tianzhenle segera melapisi tubuhnya. Jadi, kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali. Adapun sang ratu, Xiaoyan tidak khawatir sama sekali, karena guntur ini mengabaikan sang ratu. Bahkan, sang ratu berjalan di tempat yang berbahaya ini dengan sangat nyaman, seolah-olah guntur ini adalah rekannya. Pada saat ini, mata Xiaoyan pun menjadi lebih dingin karena kilatan guntur ini juga menghindari Chang Yuwa. Dengan kekuatan yang melonjak dari tubuhnya, jelas Xiaoyan juga menyadari bahwa Chang Yuwa tidak sesederhana ini. Karena sejak awal, Xiaoyan juga menyadari keanehan darinya. Sekarang, Xiaoyan melihatnya secara langsung bahwa kilatan guntur di tubuhnya juga menghindari Chang Yuwa, yang menunjukkan bahwa Chang Yuwa tidaklah sederhana. Karena tanpa pertahanan, dia tidak akan bisa menahan guntur yang melonjak dari tubuhnya. Pada saat Chang Yuwa merasakan niat membunuh dari Xiaoyan, dia juga tidak berhenti untuk melihat Xiaoyan. Kemudian, Chang Yuwa pun bergerak maju mendekati Xiaoyan.
Senior, jangan khawatir, semua misterinya ada di sana. Dan junior ini tidak memiliki niat untuk merugikanmu. Dengan ini, mungkin aku memiliki kesempatan untuk tinggal di sana lebih awal, ucap Chang Yuan dengan suara yang dalam dan menjelaskannya secara perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan pun tertegun sejenak. Sebenarnya, ada apa di dalam gunung ini? Tanya Xiaoyan. Setelah Chang Yuan terdiam sesaat, dia melihat arah gunung hitam di depannya dengan ekspresi sedih yang terpancar di wajahnya. Sebenarnya, ketua klan Chang dimakamkan di sana. Itulah aku sangat mengenal tempat ini, ucap Chang Yuan dengan suara yang sangat dalam. Jadi, sepertinya kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu kali ini, ucap Xiaoyan, dan dia menyipitkan matanya sedikit. Kemudian dia menatap Chang Yuan dengan tatapan dingin. Meskipun begitu, aku benar-benar tidak berniat menjebak senior dari awal sampai akhir. Aku hanya ingin meminta senior untuk membantuku. Bagaimanapun, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak mungkin dapat melakukannya, ucap Chang Yuan dengan perlahan. Tetapi, aku tidak bisa menemukan fluktuasi napas ketika kamu tiba-tiba menghilang sebelumnya. Aku pikir kamu bersembunyi dari lelaki tua itu, dan kamu berpura-pura menjadi kura-kura dalam guci, ucap Xiaoyan dan sedikit mengerutkan alisnya. Dengan senior ada di sini, aku akan menganggapmu sebagai senior, dan jika senior dapat membantuku menyelesaikan masalah ini, aku pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan kepada senior, ucap Chang Yuan setelah menghadapi tatapan dingin dari Xiaoyan. Kemudian, Chang Yuan juga menatap sang ratu di samping Xiaoyan yang tidak pernah mengeluarkan sepatah kata apapun. Namun, meskipun sang ratu tidak mengeluarkan napas yang sangat kuat, tetapi Chang Yuan juga tahu bahwa pasti tidak mudah bagi seorang wanita akan mengikuti Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan Chang Yuan, ada cahaya aneh di mata Xiaoyan. Jelas, Chang Yuan telah menyembunyikan masalah ini dengan sangat dalam. Sepertinya, dia telah membuat rencana dari saat Xiaoyan memasuki ujung utara ekstrim untuk pertama kalinya. Sehingga, dia membantu Xiaoyan untuk mendapatkan inti guntur. Namun, meskipun dia tidak dapat memastikan apakah Xiaoyan benar-benar akan datang untuk menemuinya lagi, yang jelas, dia akan melakukan perubahan sesuai dengan situasi yang berbeda. Jadi, dia meninggalkan petunjuk untuk Xiaoyan. Baiklah, sekarang aku ingin mendapatkan inti guntur. Jadi, kamu harus tahu tujuanku datang ke tempat ini, ucap Xiaoyan. Saat ini, suara Xiaoyan pun terus keluar. Bagaimanapun juga, apa yang dia katakan, Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa inti guntur di sini seharusnya terkait dengan pemimpin sekte guntur, seperti yang dikatakan Chang Yuan. Oleh karena itu, Xiaoyan membuat permintaan terlebih dahulu. Jelas, Xiaoyan ingin menguji Chang Yuan, dan dia juga ingin tahu bagaimana Chang Yuan akan memberikan jawabannya. Sebenarnya, inti guntur itu telah berada di kedalaman ujung utara untuk waktu yang sangat lama. Bahkan, 1 poin lebih lama dari inti guntur yang senior tangkap dulu. Dan alasannya mengapa aku tidak memberitahu senior sebelumnya. Karena selain tidak disegel di tempat ini, itu juga sangat sulit bagi orang lain untuk menundukkannya, ucap Chang Yuan dengan serius. Jika kamu ingin aku membantumu untuk mendapatkan kekuatan akumulasi ini, hadiah macam apa yang akan kamu tawarkan kepadaku? Tanya Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Meskipun Xiaoyan tidak berniat untuk meminta hadiah, dia sengaja menggunakan cara ini untuk mengungkapkan kebohongan Chang Yuan. Senior, bukankah kamu memiliki inti guntur? Jika kamu bersedia membantuku, aku bisa memberikan senior keterampilan bertarung guntur dari zaman kuno. Bahkan, jika senior merasa hadiahnya masih belum cukup, maka aku bisa memberikan keterampilan bertarung guntur lagi yang ditinggalkan oleh leluhurku, ucap Chang Yuan sambil berjalan. Hanya saja, saat mereka berjalan di Gunung Hitam, meskipun sang ratu terlihat berjalan, tetapi sebenarnya di antara ketiga sosok tersebut, telapak kaki sang ratu tidak pernah menyentuh tanah. Saat berjalan ke arah puncak gunung, bahkan meskipun ada penghalang di udara di area ini dan ada banyak penghalang di Gunung Hitam ini, untuk menghindari masalah, cara yang lebih aman adalah dengan cara berjalan lebih lambat. Tetapi dalam pergerakan seperti sang ratu sangat akrab dengan tempat ini yang membuat penghalang di tempat ini juga dapat dihindari olehnya.
Namun, sebelum Chang Yuwa membawa Xion dan yang lainnya ke puncak gunung hitam ini, sebelumnya tidak mungkin dapat melihat puncak gunung hitam ini karena ada kabut tebal yang menutupi puncak gunung. Tapi sekarang kabut tersebut sepertinya berangsur-angsur menjauh, sehingga sampai mereka berjalan ke depan, mereka dapat melihatnya dengan jelas. Ada patung batu di puncak gunung hitam, dan gambaran patung batu tersebut adalah seorang lelaki berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil menatap ke langit. Bahkan dapat terlihat dari sudut matanya ada air mata yang berjatuhan yang membuatnya tanpa sadar kecepatannya menjadi lebih cepat. Pada saat yang sama, setelah Chang Yuwa bergegas ke arah patung batu, terlihat ada banyak patung batu lainnya yang sedang berlutut. Semuanya menghadap patung batu pria itu. Tepat ketika Xion dan sang ratu tiba di puncak gunung, dengan cepat mereka melihat ke arah patung batu, kemudian menyipitkan matanya. Karena meskipun itu terlihat seperti ukiran batu biasa, tetapi sepertinya ada kehidupan di dalamnya yang memiliki penghalang sangat kuat. Pada saat ini, kilatan guntur yang seperti sutra terlihat mengalir di samping patung batu. Kemudian, secara khusus, kilatan guntur pun meresap ke arah telapak tangannya, seolah-olah ada sesuatu yang dipegang oleh patung batu tersebut. Tepat ketika kilatan cahaya guntur menghilang, tatapan Xiaoyan pun tertuju pada telapak tangan patung batu itu, dan dia melihat ada manik-manik yang mengandung kekuatan guntur. Namun, setelah suasananya menjadi tenang, saat tatapan Xiaoyan jatuh, sepertinya jiwanya tersedot oleh gaya tarik-menarik. Kemudian, Xiaoyan pun memasuki ruang ilusi setengah kosong dan setengah nyata muncul di sekelilingnya. Pada saat yang sama, ada suara mendesis di sebelah telinganya. Namun, meskipun itu tidak dianggap serius, tetapi saat Xiaoyan melihat pemandangan itu, sepertinya itu tidak asing baginya. Apakah dengan adegan ini adalah pertempuran para dewa melawan invasi iblis? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Karena dalam gambaran ini ada sosok dewa pertempuran dengan keadaan situasi putus asa. Sekarang dalam ilusi ini Xiaoyan seolah-olah telah dikirim kembali ke masa lalu untuk melawan iblis. Karena apa yang dia lihat sekarang adalah sama persis dengan posisi patung pria itu yang membuka tangannya dan dikelilingi oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini terlihat mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Saat Xiaoyan melihat pria itu yang membuka telapak tangannya, ada suara guntur yang bergema di sampingnya. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak bisa melihat arah guntur itu berasal. Karena beberapa saat kemudian, adegan itu tiba-tiba berubah, di mana semua sosok langsung bergegas ke arah pria tersebut. Namun, tepat ketika mereka berada kurang dari 100 kaki dari pria itu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Karena sosoknya langsung meledak dan terbungkus oleh potongan daging dan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Sial, aku hanya mendengar suara guntur yang meledak, tetapi aku tidak dapat melihat dari mana datangnya guntur itu. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Jelas, pemandangan yang dia lihat sekarang itu sangat aneh. Karena saat pria itu melangkah maju, banyak sosok yang ketakutan dan langsung bergegas mundur. Tapi dalam setiap langkah pria itu, sepertinya pria ini bisa berteleportasi dalam jarak ratusan kaki. Karena jika Xiaoyan memperhatikannya, dia menemukan bahwa saat pria itu mengambil langkah, ada kilatan guntur yang setipis sutra di bawah kakinya. Jadi, dengan kilatan cahaya guntur ini, kecepatan pria ini meningkat tajam. Sehingga, dengan kecepatan seperti itu, dia seolah-olah bisa berteleportasi. Pada saat ini, pria itu pun meraung dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan, setiap dia muncul, ada ledakan suara guntur yang memekakkan telinga. Seolah-olah, setiap dia menyapu ke arah kerumunan, itu terdengar seperti air terjun yang jatuh dari tempat yang tinggi, yang membuat suara gemuruh guntur tidak ada habis-habisnya. Namun, tepat Xiaoyan memperhatikannya dengan serius, tiba-tiba gambaran ilusi ini berubah lagi. Pria ini sedang duduk bersila di puncak gunung, sehingga tubuhnya pun tertutup debu, dan vitalitas yang terpancar dari tubuhnya mulai meredup.
Pada saat yang sama, ada 4 kilatan guntur yang meraung mengelilingi pria tersebut. Seolah-olah kilatan guntur ini ingin menyelamatkan tuannya yang terluka. Tapi itu masih sia-sia. Meskipun sekarang tubuhku mati, tetapi jiwaku tidak akan pernah mati, ucap pria itu. Dia meraung dipenuhi dengan keengganan. Namun, setelah suara pria itu keluar, tiba-tiba aura kehilangan yang terpancar dari tubuh pria ini benar-benar menghilang. Tepat ketika Chang Yuwa melihat pemandangan ini, wajah Chang Yuwa pun dipenuhi dengan kesedihan yang membuat mata Chang Yuwa berubah menjadi warna merah. Seolah-olah dia telah mengalami banyak cobaan yang tak terbayangkan. Setelah melihat gambaran ilusi ini sebelumnya, dia merasa leluhurnya tidak berguna karena dia tidak mampu melindungi garis keturunan klan Chang. Tapi setelah Chang Yuwa menatap patung batu di depannya dan mendapatkan kebenaran tentang leluhurnya yang telah mati, dia juga dipenuhi dengan kesedihan. Namun dengan gambaran ini, seolah-olah dia telah melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Senior, semua klan Changku telah terbunuh dan aku adalah garis keturunan yang terakhir dari klan Chang. Sekarang aku tidak tahu harus melakukan apa. Jadi aku hanya bisa meminta bantuan senior untuk menyelesaikan metode rahasia menguasai jiwa. Dan aku bersedia menggunakan hidupku untuk membangkitkan leluhurku, ucap Chang Yuwa dengan sangat tegas. Ternyata dia berharap Xiaoyan dapat menyelesaikan teknik terlarang untuk menghidupkan kembali leluhur klan Chang. Sebelumnya, saat leluhurku masih hidup, klan Chang bisa berjaya, sehingga klan Chang bisa hidup makmur. Namun, setelah leluhurku tumbang, kemudian klan Chang dihancurkan, yang membuat klan Chang tidak ada lagi. Oleh karena itu, aku rela mengorbankan hidupku untuk membangkitkan leluhur, sehingga dapat membalaskan dendam kepada orang yang telah menghancurkan klanku, ucap Chang Yuwa yang menjelaskan perlahan. Jadi, untuk bisa menggunakan teknik terlarang ini, kamu membutuhkan kekuatan sumber ahli guntur untuk menyelesaikannya. Itulah sebabnya kamu tetap tinggal di ujung utara untuk menunggu seseorang mengambil inti guntur hitam. Kemudian, kamu akan menggunakan orang tersebut memasukkan kekuatan guntur hitam, lalu menyelesaikan kebangkitan leluhurmu dengan menggunakan teknik terlarang. Meskipun leluhurmu yang terhormat telah jatuh selama ribuan tahun, sekarang kamu tahu bahwa vitalitasnya telah hilang dan hanya meninggalkan puing-puing yang tersisa. Itulah mengapa kamu meminta bantuanku, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, suara Xiaoyan keluar. Namun, dalam kata-katanya berseberangan dengan kata-kata Chang Yuwa. Jadi, saat dia mendengar itu, Chang Yuwa pun tersenyum kecut tanpa menyangkalnya. Senior, aku bersedia menyerahkan segalanya untuk senior. Selama senior bersedia membantuku untuk membangkitkan leluhur klan Chang. Karena hanya leluhurlah yang diranah abadi, sehingga bisa membalaskan dendam klanku, ucap Chang Yuwa yang menatap Xiaoyan dengan memohon. Meski begitu, ada ketegasan yang terpancar dari matanya. Aku ingin tahu, apakah leluhur yang terhormatmu memiliki kekuatan teleportasi guntur ini? Tanya Xiaoyan sambil menyipitkan matanya. Karena jika leluhur Chang Yuwa memiliki kekuatan teleportasi guntur tersebut dan dibangkitkan kembali, maka Xiaoyan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuatan teleportasi guntur ini. Namun, ini juga merupakan pilihan kebajikan dan bukan kepentingan pribadi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Membeli selasi di tempat Bu Rini. Terima kasih yang selalu mampir ke sini.
人，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。